Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semua. Kemarin ramai di jagat media sosial ya. Ada seorang staf khusus dari Presiden Prabowo, yaitu Raffi Ahmad. Itu sowan. Bahasa sowan itu kan berarti di bawahnya gitu ya. Kata gitu, sowan kepada Habib Rizik Syihab. Ya, saya kemarin nggak ngerekan itu. Saya kemarin nggak bahas itu. Ya karena buat apa sih? Ya mungkin Raffi Ahmad melihat si Rizik Syihab ini seorang ulama, seorang yang seorang yang diikuti, ya monggo. Atau mungkin ya karena sudah ada restu dari Presiden Prabowo sehingga ya bodo amat. Kita mau ngomong apa ya nggak bakal bisa merubah keadaan. Tapi tentunya para konten-kreator yang lain ya yang membahas tentang Raffi Ahmad itu tentunya akan mengedukasi pada masyarakat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad itu bukan tindakan yang benar. Karena kita tahu bahwa Rizik Syihab itu adalah seorang mantan pemimpin ormas terlarang. Ya, ormas yang setara dengan PKI, yaitu FPI, Front Pembela Islam. Kita semua tahu kok. Bahkan ormas tersebut sudah pernah dibubarkan. Ya dibubarkan kan? Sudah dibubarkan. Artinya, track record dari seorang Habib Rizik Syihab itu adalah ketua dari kelompok pemerintah. Ya, jadi Habib Rizik itu diminta untuk ya menyemangati, mengajari masalah agama kepada generasi muda. Ini sangat membagongkan. Tetapi di balik itu, ini bukan hal yang bikin kaget begitu. Wajar, karena ternyata Raffi Ahmad itu adalah cucu dari seorang ya penyebar sekte Ahmadiyah. Iya, penyebar sekte Ahmadiyah. Ya, ini seperti yang disampaikan oleh channelnya Bung Rifki Zulkarnain. Di sana ada websitenya kok, website resmi dari Ahmadiyah sendiri yang mengatakan bahwa Raffi Ahmad itu adalah seorang cucu dari penyebar sekte Ahmadiyah di Indonesia ini. Nah, kemudian apa korelasinya antara Raffi Ahmad ke tempat Habib Rizik, kemudian Raffi Ahmad ini ada cucu seorang penyebar Ahmadiyah? Korelasinya apa? Ya korelasinya ya patut saja, wajar. Dan ini setidaknya memberikan informasi pada kalian. Jadi, ya Raffi Ahmad memang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Nah, diketahui di dalam websitenya Ahmadiyah ya bahwa kakek Raffi Ahmad itu bernama Abdul Aziz Ahmad Khan. Ya pada tahun 1993 dulu itu sempat beredar informasi bahwa kakeknya Raffi Ahmad itu yang bernama Abdul Aziz Ahmad Khan itu adalah seorang ulama dari Pakistan. Beliau seorang mubaligh yang mensyiarkan agama Islam di Nusantara. Iya. Ya, sebenarnya kita tahu bahwa Nusantara sudah lengkap kok. Kemudian ada aliran dari Pakistan, ya welcome gitu kan. Ya sama seperti jemaat tabligh mungkin seperti itu ya karena Pakistan ya. Tapi masalahnya bukan di situ. Nah, ini menurut website resmi dari Ahmadiyah bahwa kakeknya Raffi Ahmad ini yang bernama Abdul Aziz Ahmad Khan itu adalah penyebar sekte Ahmadiyah. Loh, kalau sekte Ahmadiyah kenapa? Ya. Karena sekte Ahmadiyah ini dulu pernah disebut sebagai aliran yang sesat. Karena sekte Ahmadiyah ini pernah menjadikan seorang Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi yang ke-26, nabi setelah Rasulullah SAW. Sehingga otomatis ketika ada kelompok atau aliran yang meyakini ada nabi setelah Rasulullah, itu adalah aliran yang terlarang, aliran sesat dan menyesatkan. Seperti yang sudah disebarkan oleh kakeknya Raffi Ahmad. Loh, kalau Raffi Ahmad itu kan seorang cucu, kakeknya, dan Raffi Ahmad itu kan sekarang tidak menyebarkan paham Ahmadiyah, sekte Ahmadiyah. Ya iya sih, memang itu balik lagi ya cara pandang kalian. Dia seorang artis begitu, ya mungkin tidak ngurusi masalah akidah seperti itu. Ya bodoh amat sih. Tetapi korelasinya ketika sekarang Raffi Ahmad itu bertemu dan sowan bertemu kepada Habib Rizik, itu bukan hal yang aneh.
Ya karena ini semacam ya gayung bersambut, wajar gitu. Jiwa NKRI ini itu mungkin sangat minim, sehingga menganggap Habib Rizik itu adalah seorang figur yang luar biasa, ulang yang bisa mengayungi umat, sehingga meminta Rizik Syihab itu untuk melakukan pembinaan terhadap generasi muda. Paling-paling ya yang dibina itu nanti supaya teriak-teriak di jalan gitu, demo-demo seperti itu, sesuai dengan track recordnya. Dan ini seperti yang disiapkan oleh channel YouTube-nya dari Bung Rifki Zulkarnain, ya, bahwa sekarang websitenya Ahmadiyah yang membahas tentang Abdul Aziz Atmat Khan ini, ya, Abdul Aziz Atmat Khan, kakeknya Raffi Ahmad ini sudah tidak bisa dibuka, alias sudah di take down. Ya alasannya kenapa kok sekarang di take down gitu? Kalau itu ada sebuah prestasi, sebuah kebanggaan, kenapa sih harus di take down? Ya ternyata ya mungkin ini mengandung aib, sehingga yang awalnya itu dari Ahmadiyah ini membanggakan seorang Raffi Ahmad, bahwa kakeknya itu ada seorang penyebar syariat Ahmadiyah, kemudian cucunya menjadi artis yang luar biasa. Sekarang mungkin mereka malu, sehingga di take down. Dan kebetulan sekali, alhamdulillah, dari Bung Rifki Zulkarnain ini punya seorang teman gitu ya, yang bisa membuka website-website yang sudah di take down itu dimunculkan kembali, sehingga ini bukanlah berita hoax, bukan berita yang ya yang ngawur, tapi ada dasarnya, yaitu dari websitenya Ahmadiyah sendiri. Ya, jadi jangan heran ya kalau sekarang Raffi Ahmad itu bisa bermesraan dengan mereka, orang-orang yang tidak cinta terhadap NKRI, tetapi mereka orang-orang yang membuat kisruh negara. Ya, ini sangat ya tidak membuat kaget lah, intinya begitu. Ya mudah-mudahan saja Pak Presiden Prabowo nanti bisa yang melihat yang seperti ini. Ya mungkin Presiden Prabowo tidak tahu masalah ini, tidak tahu masalah bahwa kakeknya Raffi Ahmad itu adalah seorang sekte Ahmadiyah, kemudian ini dalam rangka ya ke tempatnya Habib Rizik itu dalam rangka ya mungkin balas jasa gitu, karena bagaimanapun dulu Pak Presiden Prabowo itu pernah duduk bareng dengan Habib Rizik Syihab. Tapi saya yakin Presiden Prabowo itu adalah seorang patriotis sejati kok. Ya mungkin kalau dibilang hutang-hutangan begitu, ya ini adalah sekedar untuk melunasi saja. Tetapi endingnya ketika dari FPI, dari Rizik Syihab, dari barisan PA 212 itu membuat keonaran di negeri ini, tentunya Presiden Prabowo tidak akan diam. Pasti akan disikat habis. Jadi begitu ya, bahwa Raffi Ahmad berkunjung atau sowan ke Habib Rizik Syihab itu untuk meminta pembinaan terhadap generasi muda. Itu adalah hal yang konyol, tetapi ya saya nggak baper sih, karena wajar, kakeknya juga begitu. Bukan orang yang cinta terhadap NKRI. Ya setidaknya kakeknya Raffi Ahmad ini bisa masuk ke dalam kategori orang-orang yang sesat karena meyakini seorang Ahmad Ghulam siapa itu? Ghulam Ahmad ya, itu adalah nabi yang 26, nabi setelah Rasulullah SAW. Jadi ya wis, yang jelas kita harus menjaga negeri ini ya. Karena siapa yang akan menjaga negeri kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.